Oke, halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti yang kita lihat, hari ini IHSG turun 0,21%. Terus kemarin turun 0,77%. Nah, kan kalau teman-teman perhatiin, IHSG bagus ya, dia reversal, retracement nih, dia naik, terus retracementnya bagus banget. Nih kita pakai Fibonacci ya. Ya, dia naik sampai sini nih. Terus dia retrace 61,8, dia rebound, mantap. Terus dia naik lagi, dia retrace. Nah, kita tarik lagi ya, retrace-nya dia. Ini moving average-nya gue hapus dulu biar kalian ngeliatnya nggak bingung. Terus dia naik lagi sampai sini. Oke, dia retrace nggak sampai 61,8, dia rebound lagi kencang. Terus dia naik lagi dari sini. Nah, sebetulnya kemarin waktu pas udah di sini nih di tanggal 1 September, IHSG kan udah cenderung jelek karena udah turun terus, tapi pas di 10 September rebound. Nah, teman-teman tapi jangan bingung dulu, kok IHSG bisa jelek pas lagi naik kencang begini. Teman-teman perhatiin ya, kemarin itu demo gede, 8 September, 9 September ya kan. 1 September itu demo gede, makanya di IHSG lumayan turun. Nah, tapi habis itu naik lagi. Nah, sekarang kan IHSG udah break all time high ya, di harga 8.000. Kalau kalian perhatiin 8.000 itu udah break all time high. Dan pas breaknya ini bagus banget tuh, volumenya gede banget ya. Di 23 September volumenya gede banget. Nah, sedangkan volume hari ini itu lebih gede lagi penurunannya. Padahal turunnya 0,21% doang, tapi volume transaksinya sampai, teman-teman lihat ya, di sini Stockbit nggak terlalu kelihatan rupiahnya, tapi kalau di sini di IPOT udah kelihatan bahwa transaksinya hari ini 22,5 triliun. Ya, 22,5 triliun yang sebetulnya ini bahaya. Kalau market merah malah transaksinya gede. Ya, jadi bahaya. Kemarin bahkan 20 triliun. Kemarin waktu di tanggal 30 September 0,77%, volume transaksinya 20 triliun. Hari ini 1 Oktober 22 triliun. Jadi IHSG lagi rawan. Nah, kenapa IHSG bisa kayak gini nih, teman-teman? Ya, kalian mesti baca ya, ada berita yang dikatakan si Donald Trump ya, AS itu bikin shutdown. Jadi dia berhentiin semuanya ya, jadi nggak digaji, jadi pemerintah belanjanya ditunda. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh yang bikin investor tuh nahan duit, dan bahkan sebetulnya foreign jadi menarik duit emerging market dari Indonesia. Nah, contohnya nih, ntar gue masukin nih chartnya RTI, kalian lihat di sini. Hari ini turnovernya di Indonesia itu foreign jualan 9,7 triliun. Tapi net foreign sale-nya all market itu di 1,7 triliun aja. Karena tetap masih ada foreign yang akumulasi. Terus kalau misalnya asing duitnya keluar, yang kena resiko siapa? Yang pasti yang nggak asing adalah perbankan. Nah, teman-teman lihat tuh, BBCA masa hari ini turun 1,6%. Bank BRI masa hari ini turun 2,3%. Terus apa lagi? BMRI, BBNI. Nah, kita lihat ya masing-masingnya, benar gak sih foreign yang keluar? Nah, kita lihat. Nah, BBCA jelas nih, foreign langsung keluar 1,2 triliun. Ya, ini net sell BBCA, makanya BBCA dibanting berapa persen? 1,92 ya. Dia 731 miliar ya net sell-nya. Lalu BBRI net sell-nya 445 miliar. Dibanting turun 2%. Nah, jadi gara-gara shutdown ini ya asing banyak keluar.
Tapi biasanya hal-hal kayak gini tuh nggak lama. Investor tuh cuma wait and see, nunggu apa sih kebijakan si berikutnya gitu, fixnya gimana, jadi baru nanti masuk lagi. Nah tapi jangan salah loh teman-teman, kalau misalnya kita ngelihat walaupun tekanan jual terasa di perbankan, tapi hari ini juga ada beli yang bagus loh. Yang bagus itu di mana? Contohnya BRMS, terus TINS ya kan, terus MTEK. Nah kita lihat masing-masing ya, coba ya. Si BRMS asing gimana? Nah asing net buy 229 miliar. Ya nanti kita lihat chartnya BRMS sorry. Lalu TINS, coba TINS. Nah TINS net buy 14,7 miliar ya. Tapi yang paling gede BRMS. Dan kita ngelihat IHSG ini kalau saham Bakri nggak menonjol, hari ini turunnya udah lebih dari 0,21%. Kebetulan aja nih Bumi Resource, Bakri semua nih ya, naiknya 11%, 8%. Transaksinya sampai berapa miliar? Sorry, berapa triliun nih? 1,6 triliun. Ya, 1,2 triliun. Kalau nggak ada dia, IHSG udah makin hancur. Nah, sekarang kita ngelihat chartnya sih, nah BRMS ya, kita lihat dia naik begini 11%. Pertanyaannya masih boleh beli gak ya? Jawabannya adalah nggak boleh, teman-teman nggak boleh beli. Kenapa nggak boleh beli? Kalau misalnya kalian beli, ini udah terlalu tinggi banget. Ya, ini terlalu tinggi banget. Jadi kita mesti tunggu namanya retracement. Retracementnya sampai ke mana? Coba kita lihat. Moving average-nya semuanya udah jauh ya. Kalau beli udah ketinggalan jauh tuh. Retracementnya sampai mana? Kita lihat rata-rata mereka beli tuh di harga berapa sih? Dari pas dia naik ini 12 September kita lihat. Ya ini big akumulasi, yang paling gede belinya si ZP, ya ZP paling gede. Tapi kalau hari ini doang ya udah jelas asing yang paling gede. Siapa? BKAK. Ya, BK hari ini beli aja 92 miliar. AK 41 miliar. Harganya 924. Jadi kalau kalian mau beli, ikutin harga mereka lah kurang lebih. 924. Kalau beli di harga mereka ya masih oke lah. Jor, tapi kan itu kan kalau 1 Oktober doang. Coba dari selama dia naik, AK megang barang harga berapa? Kita lihat ya dari 12 September. BK harganya 688. Sedangkan AK belum. AK malah net sell. Berarti si AK nih baru beli lagi 1 Oktober. Ya paham ya, simple ini. AK baru beli lagi, harganya 926. Jadi kalau kita mau beli di harga 926, ya berarti harga kita kurang lebih sama lah kayak dia. Lah hari ini sekarang harganya 935, gimana dong? Ya besok retracement nggak? Kayak gitu. Besok retracement nggak? Kalau dia retracement, ya kalian mau ikutin harga bandar, misalnya ikutin harga si AK, ya boleh aja kalian beli. Kalau MACD gimana? MACD strong uptrend. Stokastik dia udah di jenuh beli sih, harusnya dia turun dulu. Makanya kita lihat apakah besok ada retracement atau enggak. Seperti itu. Yaitu untuk analisa BRMS. Ya, sedangkan perbankan gimana? Bukannya kinerja keuangannya BCA itu bagus, kok malah harganya sahamnya turun terus. Ya sekarang BCA lagi berada di supportnya sih. Harganya di 7.500, ini supportnya dia nih. Kalau ini supportnya terjebol mungkin bahaya. Kalau MACD gimana? MACD udah jelas negatif. Ya buat kalian yang trading, ya jangan beli BCA sekarang, ya belinya nanti. Tapi kalau buat yang investment, dan kalau emang kalian yang dollar cost average yang beli terus, selagi kinerja perusahaan yang nggak menurun, terus naik, net profit terus bagus, ya boleh aja kalian beli. Tapi jangan full power, wah mumpung 7.500 ya gue beli semuanya. Jangan, tetap disiplin sama plan kalian. Seperti itu. Nah lalu gue mau share gimana MBI, gimana portfolionya bertumbuh gak? Nah portfolionya MBI per hari ini 1 Oktober itu bertumbuh sampai 33,35%. Sedangkan IHSG naiknya sampai berapa persen? IHSG per hari ini naiknya 13,61%. Ini ya dicatat terus nih tiap hari. Ya. Jadi IHSG naik 13%, sedangkan portfolio tumbuh 33,35%. Seperti itu. Jadi targetnya MBI untuk mengalahkan market ya sampai detik ini dari Januari 2025 ya berhasil mengalahkan market. Gapnya lumayan jauh, 13-33%. Nah, jadi buat kalian yang masih mau ikutin incaran-incaran dari
MBI dari premiumnya, silahkan kalian langsung klik aja di deskripsi. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, semoga analisa ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan terlalu FOMO, IHSG sekarang udah harusnya turun dulu. Sebagusnya gimana IHSG? Sebagusnya dia turun dulu, retrace biar ganteng. Sampai mana? Sampai di 7.980 lah, mantap. Kalau dia retrace sampai situ nggak usah ditahan-tahan, habis itu rebound, mantap. Jadi terima kasih semuanya, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.